بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita pada sore yang berbahagia ini, yaitu pelajaran fikih dari kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Maqdisi yang meninggal di tahun 600 Hijriah. Kita akan membaca hadis yang pertama setelah mendengar beberapa muqaddimah atau pendahuluan yang singkat dan ringkas pada majelis yang pertama kemarin sore hari. Beliau berkata, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu pasti dengan niatnya atau tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Sesungguhnya setiap orang itu akan memperoleh dari amalannya sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang dia hijrah karena Allah, kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pun kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk memperoleh suatu perkara dunia atau dikarenakan seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya, kepergiannya tersebut pun sesuai dengan apa yang dia niatkan kepadanya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya dan Al-Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Baiklah, kita akan memberi beberapa catatan tentang hadis ini. Yang pertama, makna hadis secara global. Di dalam hadis ini Nabi SAW menerangkan kepada kita pentingnya meluruskan niat di dalam ibadah. Bahwa beliau memberitakan bahwa satu amalan itu tergantung dengan niatnya. Jika niatnya lurus dan amalannya ikhlas karena Allah, maka amalan tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika niatnya bukan untuk Allah, maka amalan tersebut tertolak karena Allah Maha Kaya dari persekutuannya. Kemudian Nabi SAW mempercontohkan di antara bentuk amalan yang dilakukan apabila niatnya karena Allah, maka dia akan memperoleh pahala di sisi Allah. Namun apabila niatnya karena dunia, maka dia akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Kemudian maknanya, kesimpulan yang kedua dari makna penerjemahan secara global tentang hadis ini, bahwa Nabi SAW memberitakan kepada kita bahwa setiap amalan itu pasti ada niatnya. Di mana beliau bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap perbuatan itu pasti ada niatnya. Tidak mungkin seseorang melakukan sesuatu dengan tanpa ada rasa keinginan di hatinya, kecuali kata para ulama beberapa perbuatan seperti perbuatan orang yang tidak sadar karena tidur, ya, atau perbuatan yang orang yang dipaksa, maka ini salah satu yang dikecualikan dari hadis ini. Karena kalimat innama, pembatasan di dalam bahasa Arab itu bermakna kalimat innama hanya saja di dalam bahasa Arab digunakan untuk pembatasan. Namun terkadang pembatasannya maksus dikhususkan oleh nas-nas yang lain. Artinya secara makna dia memberi pembatasan. Kecuali ada dalil-dalil yang lain yang menerangkan bahwa ada hal-hal yang dikecualikan dari apa yang telah dikhususkan dari hadis tersebut. Seperti di dalam hadis ini menerangkan bahwa seluruh amalan pasti dengan niat. Mengesankan bahwa seluruh amalan pasti ada niatnya. Namun ada nas-nas yang lain menerangkan bahwa ada amalan-amalan yang mungkin dilakukan tanpa ada niat. Seperti perbuatan orang yang tidur, perbuatan orang yang dipaksa, dan seterusnya. Al-muhim, kesimpulannya tentang hadis ini adalah pentingnya menjaga niat.
Ikhwani wa akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Mereka para ulama sunnah merupakan sunnah mereka di dalam menulis tulisan-tulisan hadis mereka, buku-buku hadis mereka. Selalu mereka, mayoritas mereka mendahulukan hadis ini sebagai pendahuluan kitab. Ya, apabila kita melihat kitab-kitab Sahih Bukhari atau kitab-kitab hadis Ahlus Sunan yang lainnya, mereka letakkan hadis ini sebelum meletakkan hadis-hadis yang lain, karena hadis ini berbicara tentang niat, seakan-akan mereka ingin memberi teguran dan pemerhatian bahwa hendaknya kita meluruskan niat kita di dalam menulis hadis dan sebelum kita mempelajari hadis tersebut. Berikut ini adalah beberapa faedah-faedah pelajaran-pelajaran ilmiah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, para ulama menyebutkan bahwa niat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, niat yang berkaitan, niat yang bermakna mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memurniakan niatnya di dalam beribadah hanya menginginkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin memperoleh sanjungan dan pujian manusia. Ini adalah bab niat yang dibahas di dalam ilmu tauhid, yaitu yang membahas tentang pentingnya ikhlas dan bahayanya kesyirikan. Sedangkan yang kedua adalah niat yang dibahas oleh al-fuqaha, ahli fikih, yaitu tamyizul ibadati minal adah wa tamyizu ba'dihha an ba'd. Niat yang dibahas oleh ahli fikih di dalam ilmu mustalah, ilmu fikih adalah niat dalam rangka membedakan antara sebuah ibadah dari sebuah adat, atau membedakan satu ibadah dari ibadah-ibadah yang lainnya. Contohnya, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka memerlukan niat, karena kalau dia tidak niat, maka ini akan mengesankan adalah suatu adat yang dia lakukan, karena melihat ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dia pun berpuasa. Maka di sini memerlukan niat, sehingga terbedanya suatu ibadah dari suatu adat. Atau terkadang niat itu tujuannya adalah untuk membedakan dari satu ibadah dari ibadah yang lainnya. Contohnya seorang yang salat zuhur dengan 4 rakaat, yang membedakan salat dia di waktu zuhur dengan salat asar adalah hanya niat. Yang lain semuanya sama dari bentuknya dan cara-caranya. Maka niat itu menjadi dua pembahasan. Yang pertama pembahasan akidah, yaitu yang dimaukan dengannya adalah keikhlasan, tauhid, pentingnya tauhid dan ikhlas dalam beribadah, dan bahayanya kesyirikan. Sedangkan yang kedua, pembahasan yang kedua adalah pembahasan al-fuqaha, yaitu niat untuk membedakan suatu ibadah dari adat, atau membedakan suatu ibadah dari ibadah-ibadah yang lainnya. Para ulama telah menyebutkan bahwa sepakat seluruh ulama Islam bahwa niat itu tempatnya hati, seperti yang diterangkan di dalam hadis ini. Maka faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa niat itu tempatnya hati. Oleh karena itu Nabi menyatakan setiap amalan pasti ada niat. Kalau sudah diucapkan, maka itu bukan lagi yang namanya niat. Itu namanya adalah ucapan. Sehingga sepakat seluruh ulama bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa niat itu dilafadzkan ketika menjelang salat, ketika melakukan salat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, mahallun niyyati al-qalbu duna al-lisani biittifaqi a'immatil muslimin fi jami'il ibadati. Niat itu tempatnya adalah hati, dengan kesepakatan seluruh ulama-ulama Islam di dalam seluruh ibadah. Di dalam ucapan yang lain beliau berkata, muraduhu sallallahu alaihi wasallam bin niyyah an-niyyatu allati fil qalbi duna al-lisani biittifaqi a'immatil muslimin al-a'immah al-arba'ah wa ghairihim. Yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan niat di dalam hadis-hadisnya adalah sesuatu yang sifatnya di hati, bukan yang ada di lisan, artinya bukan diucapkan. Ini merupakan kesepakatan seluruh ulama-ulama Islam, imam-imam 4 mazhab dan selain mereka. Bahkan tidak ada satupun
ucapan Imam Syafi'i ataupun selain beliau dari ulama-ulama Syafi'iyah yang menerangkan bahwa niat itu ketika melakukan salat diucapkan. Ya. Bahkan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menerangkan bahwa atau sebelumnya Al-Imam Nawawi menerangkan bahwa barang siapa yang menyatakan niat itu dilafadzkan dan berpijakan atau berlandasan dengan ucapan Imam Syafi'i, maka sungguh orang tersebut telah salah memahami ucapan Al-Imam Syafi'i, yaitu seorang yang bernama dalam ulama Syafi'iyah, madhab Syafi'iyah, yang bernama Abu Abdullah Az-Zubairi. Beliau salah memahami satu ucapan Al-Imam Syafi'i sehingga beliau mengambil kesimpulan bahwa Al-Imam Syafi'i berpendapat niat itu dilafadzkan. Baiklah, akan saya baca ucapannya secara nasnya di dalam Majmu' jilid 3 halaman 243, bahwa kata Imam Nawawi bahwa Imam Syafi'i berkata, "Idza nawa hajjan wa umratan ajza'a wa illam yatalaffaz wa laysa kas-salati la tasihhu illa bin nutqi." Kata Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi, dinukilkan oleh Imam Nawawi bahwa Imam Syafi'i berkata, apabila seorang berniat haji dan umrah, ini sudah mencukupkan walaupun dia tidak melafadzkan. Beda halnya dengan salat, maka salat itu tidak sah kecuali harus mengucapkan, yaitu takbir. Kata Imam Nawawi, ghalatu hadzal qail. Sungguh Abu Abdullah Az-Zubairi, beliau telah salah di dalam memahami ucapan Imam Syafi'i ini, di mana Abu Abdullah Az-Zubairi beliau memahami bahwa harus dilafadzkan niat ketika melakukan salat. Oleh karena itu Imam Nawawi berkata, "Walaysa muradu Syafi'i bin nutqi fi sholati hadza bal muraduhu takbir." Tidaklah diinginkan oleh Imam Syafi'i harus diucapkan kalau dalam salat. Ya, bukanlah maksudnya Imam Syafi'i dari ucapan beliau, yaitu ucapan beliau tadi bahwa di dalam salat itu tidak sah kecuali harus diucapkan. Maksud beliau adalah, kata Imam Nawawi, hadza, tidaklah yang diinginkan oleh Imam Syafi'i adalah melafadzkan niat, bal muraduhu takbir. Bahkan yang diinginkan oleh Imam Syafi'i harus diucapkan adalah takbir. Maka dari sini kita dapat memahami bahwa apa sumber dan dasarnya orang-orang atau kebanyakan kaum muslimin di dalam melafadzkan niat ketika salat. Sumber mereka atau asalnya adalah kekeliruan pemahaman, kekeliruan dari Abu Abdullah Az-Zubairi, seorang ulama Syafi'iyah, di dalam memahami ucapan Imam Syafi'i tadi sebagaimana yang telah dinaskan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu'. Maka Al-Imam Nawawi menerangkan bahwa yang dimaksudkan oleh Al-Imam Syafi'i itu adalah takbiratul ihram. Dan Al-Imam Nawawi adalah ulama yang terkemuka bahkan di barisan pertama di dalam mazhab Syafi'i. Kitab-kitab beliau menjadi rujukan dan sandaran di dalam fikih Syafi'i. Dan juga diucapkan oleh seorang ulama Syafi'i pula, itu Al-Imam Ibnu Abil Ais Al-Hanafi di dalam kitabnya Al-Itba', seorang ulama dalam mazhab Hanifiyah. Beliau berkata, "Walam yaqul ahadun min al-a'immatil arba'ah la Syafi'i wala ghairu bi ishtirat at-talaffuz biha wa innama an-niyyatu mahalluha al-qalbu bittifaqihim." Kata beliau Ibnu Abil Ais bahwa tidak ada satupun dari 4 imam mazhab, tidak Imam Syafi'i dan tidak selain beliau, ada yang mensyaratkan niat itu harus dilafadzkan ketika salat. Bahkan niat itu tempatnya adalah hati. Ini menurut kesepakatan mereka. Illa anna ba'd al-mutaakhirin awjaba at-talaffuz bin-niyyati wa kharaja wajhan bi madhhab Syafi'i, qala an-Nawawi wa huwa ghalatun intaha wa huwa masbuqun bil ijma'. Hanya saja, kata Ibnu Abil Ais, hanya saja ada sebagian ulama-ulama terakhir mereka menyatakan wajib niat itu dilafadzkan dengan beralasan bahwa ini pendapat atau yang dipahami dari ucapan Imam Syafi'i. Maka Al-Imam Nawawi telah berkata, wa huwa ghalatun, ini adalah pemahaman yang keliru dari ucapan Imam Syafi'i. Bahkan kata Al-Imam Ibnu Abil Ais, andai kata pemahaman itu bisa diterima, tetapi ini sudah menyelisih ijma', di mana 4 mazhab dan seluruh ulama sebelum Abi Abdullah Az-Zubairi
mengucapkan berpendapat niat itu harus dilafadzkan. Seluruh ulama sebelum beliau telah sepakat bahwa niat itu tempatnya di hati dan tidak boleh dilafadzkan. Yang kedua, jawaban yang kedua bahwa niat itu tidak disyariatkan, bahwa Nabi SAW menyatakan, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Apabila engkau hendak melakukan salat maka takbirlah. Andai kata niat itu hal yang diperintahkan, niscaya Nabi akan memerintahkan kita untuk melakukan atau melafadzkannya. Ketiga, andai kata niat itu satu hal yang harus, maka niscaya para sahabat Nabi juga akan melakukan dan akan mengucapkan. Juga demikian para ulama sebelumnya. Setelahnya, bahkan telah kita jelaskan dari ucapan Imam Syafi'i, Imam Nawawi yang menerangkan dan menafikan niat itu diucapkan ketika salat. Yang ketiga, secara logika bahwa niat itu tidak layak diucapkan. Yang namanya niat adalah amalan hati. Apabila sudah diucapkan, berarti namanya itu bukan lagi niat. Contohnya seorang berniat ketika salat zuhur, usolli salat zuhri, saya berniat salat zuhur 4 rakaat, ya, 4 rakaat lillahi ta'ala. Apakah Allah tidak tahu salat zuhur itu 4 rakaat? Apakah Allah tidak tahu isi hati kita itu lillahi ta'ala sehingga kita perlu memberitahu kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mengucapkan niat dengan bunyi seperti di atas tadi, mungkin 100 tahun, 20 tahun ke depan akan ada lagi yang menambah niat. Ya Allah, aku usolli zuhra, aku salat zuhur karena Allah Subhanahu wa taala 4 rakaat di hari Senin tanggal sekian, imamnya ini, nama masjidnya ini, di kampung ini, dengan baju ini dan celana ini, dengan peci ini dan lukum ini. Akan terus menerus sehingga para ulama menerangkan melafadzkan niat di dalam salat itu adalah sesuatu yang menunjukkan dungunya pelaku tersebut dan bodohnya pelaku tersebut. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah taala akan kita lanjutkan pada majelis berikutnya beberapa faedah yang berkaitan tentang hadis ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.